Apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga dari rangkaian panjang kajian kita, kajian di Fisik UMY. Minggu pertama kita bicara tentang latar belakang proyek integrasi. Minggu selanjutnya atau minggu lalu kita bicara tentang definisi-definisi konseptual, termasuk juga tujuan dari integrasi. Dan hari ini pada pertemuan ketiga kita akan bicara satu kerangka metodologi, dan khusus pada PowerPoint ini yang akan saya jelaskan adalah kerangka umum. Dan dari kerangka umum ini nanti akan banyak turunannya. Tapi kerangka umum ini memberikan gambaran utuh keseluruhan bagaimana integrasi kita lakukan di Civitas Akademika UMY. Ada 4 tahapan, ada 4 langkah atau proses untuk pelaksanaan integrasi. Proses pertama, apa yang saya istilahkan sebagai lingkaran kosmologi. Lingkaran kosmologi yang di dalamnya adalah pandangan dunia Islami. Semua aktivitas intelektual di lingkup UMY dan sebenarnya pada kehidupan seorang muslim secara umum sebenarnya itu harus berada dalam lingkaran pandangan dunia yang bersifat Islami ini. Detailnya akan nanti dijabarkan pada bagian selanjutnya, dan ada juga nanti satu chapter khusus yang menjelaskan tentang bagaimana proses terbentuknya pandangan dunia Islami dan apa fungsinya. Nah, di atasnya pandangan dunia Islami itu adalah perspektif teks. Teks di situ adalah Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana satu disiplin ilmu yang kita tekuni itu dilihat dari kacamata Al-Quran dan hadis. Kemudian tahapan selanjutnya atau tahapan ketiga disebut dengan tahapan adopsi dan adaptasi. Pada bagian awal saya memisahkan adopsi dan adaptasi. Saya tadinya meletakkan langkah ketiga adopsi, kemudian langkah keempat adaptasi. Tapi nanti prosesnya menjadi 2 kali dan saya takut orang memisahkan keduanya, nggak melakukan kedua-duanya gitu. Jadi saya combine together. Yang dimaksud dengan adopsi itu adalah ya kita menyerap informasi, pengetahuan seluas-luasnya yang berasal dari sumber di luar Al-Quran dan Sunnah. Mengadopsi itu ada 2 hal. Pertama, mengadopsi dari warisan intelektual masa lalu. Peradaban Islam itu adalah peradaban tua dan peradaban pengetahuan. Bangunan keilmuannya sudah sangat mapan, tetapi terabaikan. Nah, proses mengadopsi itu adalah merecall kembali memori warisan dari masa lalu itu. Dan selain itu juga mengadopsi perkembangan keilmuan modern, baik di bidang sains, di bidang sosial humaniora. Jadi kita mengambil dari yang datang dari belakang dan mengambil yang datang dari dunia hari ini. Gitu. Dan proses itu dilakukan secara simultan dengan proses adaptasi. Adaptasi itu artinya penyesuaian-penyesuaian. Nggak mungkin yang datang dari masa lalu kita bulat ambil semuanya. Pasti ada hal yang sudah tidak relevan lagi. Pasti ada hal yang hanya sesuai dengan konteks masanya. Sama seperti kalau kita bicara ilmu modern, tidak semua ilmu modern itu positif. Jadi mesti ada proses penyesuaian. Nah, itu saya istilahkan sebagai adaptasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Yang keempat adalah sintesa kreatif. Jadi lapisan pertama, lapisan kosmologi,
lapisan kedua lapisan teks Al-Quran dan Sunnah, kemudian ditambah dengan lapisan warisan intelektual Islam dan ilmu modern, semuanya disentasakan secara kreatif, maka akan lahirlah satu perspektif baru, yang perspektif ini lahir dari penggabungan berbagai layer keilmuan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup mudah untuk dipahami ya. Ini sintesa sama dengan integrasi itu. Iya, saya pernah menjelaskan pada pertemuan kedua, kayaknya pertemuan kamu pas izin menikah itu ya. Iya. Jadi dia akad waktu itu. Hari Sabtunya kita kajian, besoknya dia akad. Nah, integrasi itu sinonimnya adalah sintesis. Gitu. Ini penjelasan agak detail dari langkah integrasi atau dari halaman sebelumnya. Yang pertama tadi saya sebutkan lingkaran kosmologi. Kosmologi itu artinya kosmos, ilmu tentang alam semesta. Nah, ilmu tentang alam semesta itu menjadi landasan dasar bagi aktivitas keilmuan seorang muslim. Jadi Islamic worldview atau pandangan dunia yang bersifat Islami itu yang menjadi fondasi, menjadi kriteria kebenaran bagi aktivitas keilmuan seorang muslim. Nah, lingkaran kosmologi itu hal-hal yang bersifat universal. Misalnya pandangan kita tentang keesaan Tuhan, pandangan kita tentang kehidupan akhirat, pandangan kita bahwa tugas muslim itu adalah beribadah, dan seterusnya. Itu membentuk satu sistem yang utuh, melekat di dalam mentalitas dan cara berpikir seorang muslim dan mengarahkan aktivitas-aktivitas akademik atau keilmuan. Itu. Yang kemudian kedua, pemahaman teks. Jadi kita pada tahapan ini melihat bagaimana sih disiplin yang sedang kita kaji itu dilihat secara langsung dari perspektif Al-Quran dan Sunnah. Dan ini satu pilihan metodologis khas Muhammadiyah. Dalam cara pandang Muhammadiyah itu sarjana muslim boleh berinteraksi langsung dengan Al-Quran dan Sunnah. Beda dengan cara pandang yang lain, kelompok yang sering disebut sebagai tradisionalis. Nggak boleh itu Pak Zaki, interaksi keilmuan langsung antara sarjana kontemporer dengan Al-Quran dan Sunnah, harus pakai mediasi. Mediasi itu siapa? Mazhab fikih. Jadi harus pakai harus melalui bangunan-bangunan keilmuan dulu, sehingga agensi kita hari ini tidak banyak diperankan, gitu ya. Istilah mujtahid itu justru istilah yang lebih banyak dipakai oleh Muhammadiyah. Jadi artinya ijtihad itu bagi Muhammadiyah bisa saja kita konsultasi langsung ke Quran dan hadis. Perspektif tradisionalis maksudnya. Nah, perspektif tradisionalis itu bagi mereka nggak boleh di bypass, nggak boleh diabaikan warisan intelektual klasik. Jadi harus melalui itu. Bagi kita tidak membypass, tapi ini suatu nuansa. Pada tahapan selanjutnya kita juga tetap akan melalui proses mengadopsi warisan intelektual klasik tadi. Tetapi juga kita bisa saja menggunakan kemampuan kita yang bersifat baik personal dan kolektif untuk langsung mencari inspirasi dari Al-Quran hadis. Gitu. Disiplin apapun, ilmu ekonomi, pertanian, teknik. Dan ini adalah akomodasi
kita berusaha mengakomodir kecenderungan yang sudah berlaku di sebagian kalangan, di sebagian dosen UMY, bahwa bentuk integrasi itu adalah integrasi dengan Al-Quran hadis. It's not wrong. Tapi ada layer selanjutnya gitu aja. Bagi sebagian orang integrasi itu bukan dengan Al-Quran hadis, tapi dengan pemikiran yang lebih kompleks. Saya pikir kita harus mengakomodir ada kecenderungan-kecenderungan di mana integrasi itu dimaknai hubungan langsung satu disiplin ilmu dengan Quran hadis. Ayatisasi itu. Well, itu istilah yang peyoratif. Saya nggak menggunakan istilah itu. Saya akan sampaikan di penutupan FGD itu. Please, we need to put aside this terminology. Tinggalkan itu. Jadi bentuk dari integrasi itu ada banyak, dan apa yang tadi secara peyoratif disebut sebagai ayatisasi adalah salah satu bentuk yang legitimate. Nanti saya akan menggunakan satu istilah, itu bentuk integrasi tapi parsial. Dia acceptable tapi harus disempurnakan. Gitu. Bagaimana cara menyempurnakannya? Kita naik ke layers di atasnya, adopsi dan adaptasi. Gitu ya. Nah, pada tahapan adopsi dan adaptasi, kita tadi kan berhadapan dengan ilmu pramodern dengan ilmu modern. Pada saat kita berupaya mengadopsi kembali ilmu klasik abad pertengahan atau secara umum ilmu yang lahir di zaman pramodern, yang kita lakukan itu adalah proses menggali dulu. Saya menggunakan istilah arkeologi di sini Pak Zaki. Ekskavasi itu kan nanti menggali barang yang tertimbun. Kenapa istilah ini? Karena ibarat Candi Borobudur itu ya, itu kan bangunan monumental, membangunnya sulit sekali dengan tingkat presisi, dengan pengetahuan bahkan astronomi di dalamnya, bukan hanya teknik bangunan itu. Tetapi pernah pada suatu masa tertimbun oleh bencana Gunung Merapi gitu. Akhirnya perlu proses penggalian. Nah, bangunan keilmuan Islam itu adalah bangunan yang canggih, tapi sekarang berada pada fase dia terkubur. Terkubur oleh apa? Terkubur oleh proses modernisasi. Kita mengalami zaman modern, kita berinteraksi dengan warisan intelektual dari Barat, dan kita ngerasa bahwa itulah bentuk aktivitas keilmuan yang sesungguhnya, sehingga bangunan pramodern tadi kita abaikan secara sengaja. Jadi itu ada istilah akademik di situ, ada yang menyebutnya sebagai amnesia, lupa, tapi lupanya bersifat epistemologis. Amnesia epistemologis. Karena kita nggak tahu lagi dengan kecanggihan cara berpikir pramodern dan bagaimana disiplin-disiplin ilmu pada masa lalu itu bekerja dengan baik. Jadi ada proses yang disebut dengan ekskavasi, digali dulu. Setelah digali, kemudian proses selanjutnya adalah revitalisasi. Dia menjadi penting kembali, menjadi vital kembali, dan setelah itu ada proses yang disebut dengan kontekstualisasi. Karena bagaimanapun warisan masa lalu adalah produk zamannya. Orang nanti akan bertanya, gimana Pak Rafiq dulu orang, Pak Zaki bilangnya teknik apa? Teknik sipil. Nanti saya akan menyebutkan satu lagi pada poin selanjutnya, ada karya-karya yang ditulis pada bidang teknik sipil. Bagaimana apa relevansinya kita baca buku teknik sipil di zaman dinasti Mamluk misalnya, atau dinasti Ottoman misalnya? Kita akan berhadapan dengan pertanyaan tentang relevansi. Nah, maka proses selanjutnya setelah kita menggali, membuatnya menjadi penting kembali adalah apa dimensi
dari pengetahuan masa lalu itu yang relevan dan apa yang tidak relevan. Tapi ingat, perbedaan zaman itu tidak menjadi suatu excuse, suatu alasan, justifikasi kita membuang pengetahuan dari masa lalu seutuhnya. Itu. Masih banyak yang berharga dari masa lalu sebagai sumber inspirasi, tetapi juga perlu dicatat tidak semuanya. Makanya perlu kerja metodologis untuk memilah mana yang kontekstual, mana yang relevan, dan mana yang tidak. Kemudian ketika dalam proses di layar ketiga ini juga ada yang disebut dengan mencangkok. Nah, ini saya gunakan istilah kedokteran, transplantasi. Apa yang dicangkok? Ya pengetahuan barat modern, sains, atau ilmu sosial humaniora modern. Itu bukti bahwa Islam itu bukan peradaban tertutup. Pada masa lalu juga para ulama Islam juga membaca karya-karya sains dari para pemikir Yunani. Tapi ingat, itu juga bukan proses terakhir dari ketika kita berinteraksi dengan ilmu yang datang dari peradaban luar. Proses selanjutnya setelah transplantasi atau mencangkok adalah proses kita menyesuaikannya dengan pandangan dunia Islami. Dikritik dulu. Nah, itu yang disebut sebagai dekolonisasi. Jadi ilmu-ilmu yang lahir dari peradaban barat modern itu lahir dari cara pandang dunia mereka yang sekuler, atau pada masa lalu juga tidak sekuler tapi berangkat dari cara pandang agama tertentu. Misalnya ketika Barat memasuki periode penjajahan, maka sifat keilmuan, produksi pengetahuannya juga bersifat imperialistik, dan sifat itu melekat pada semua disiplin ilmu. Makanya sekarang dekolonisasi itu menjadi sebuah orientasi pada semua disiplin ilmu, bukan hanya ilmu sosial humaniora. Dekolonisasi ekonomi, dekolonisasi pendidikan, dekolonisasi politik, dan termasuk juga dekolonisasi sains, dekolonisasi biologi gitu. Nah, yang perlu kita catat bahwa proses mengambil ilmu dari peradaban barat itu juga harus dilanjutkan dengan proses mengkritik produk keilmuan dari peradaban barat itu. Dan terakhir adalah sintesa kreatif, proses hasil dari tradisi yang telah digali kembali, telah dikontekstualisasikan, itu diintegrasikan dengan sains sosial humaniora kontemporer yang juga telah dikolonisasi. Nah, sintesa kreatif ini akan melahirkan pengetahuan integratif, pengetahuan yang baru, dan akan melahirkan pengetahuan yang menjadi solusi untuk masalah-masalah kemanusiaan hari ini. Ini kerangka umum langkah integrasi yang akan kita pilih. Ini gambarannya, bentuk lain dari langkah integrasi. Saya menyebutnya, dan ini adalah satu penampilan integrasi yang holistik. Coba, di tengah-tengah ini ada disiplin ilmu. You name it. Kita bisa meletakkan apa aja di situ. Bisa meletakkan teknik, ekonomi, politik, pendidikan, bahasa. Nah, dia berintegrasi dengan Quran dan Sunnah. Coba dilihat dari kacamata Quran dan Sunnah, apa kata Quran dan Sunnah tentang disiplin ilmu itu. Pada saat yang sama, dia juga berintegrasi dengan tradisi intelektual Islam yang tadi kita sebut sebagai turos, dan juga berinteraksi dengan domain ketiga, yaitu sains sosial humaniora kontemporer. Jadi selalu integrasi yang holistik itu melibatkan tiga dimensi ini. Quran, Sunnah, satu sisi, tradisi intelektual Islam di sisi kedua, sains dan sosial humaniora di sisi ketiga. Dan semuanya dilakukan di dalam satu lingkaran kosmologis tadi
pandangan dunia Islami. Gitu ya. Terus mau tanya sebentar, Ustaz. Iya. Yang ekskavasi itu kan menggali yang tertimbun. Mm-mm. Jadi semua ini apakah memang sudah ada barangnya yang kita timbun atau ada yang hilang, Ustaz? Misalkan apa ya? Kalau ilmu yang dulu tidak ada, misalkan AI itu kan dulu tidak ada. Iya. Kalau ekonomi mungkin dulu ada dan tertimbun. Apakah ada jaminan yang tertimbun itu ada, Ustaz? Tidak hilang. Belum tentu ada. Yang pertama yang saya mau bilang bahwa peradaban Islam itu sebelum memasuki abad modern sudah berusia 1200-an tahun. Baru kemudian kita berjumpa dengan peradaban barat yang muncul, kemudian membawa gelombang modernisasi, bahkan melakukan kolonisasi dunia Islam. Peradaban Islam itu memproduksi banyak pengetahuan pada semua disiplin ilmu, termasuk pada bidang sains. Gitu. Nah, peninggalan-peninggalan dari peradaban Islam itu baru sedikit yang dimunculkan, diungkap kembali melalui proses penerbitan. Saya pernah menampilkan satu pernyataan dari Ahmad Dalal. Dia menguasai manuskrip-manuskrip di perpustakaan Islam. Manuskrip itu berisi tentang capaian-capaian sains Islam. Dia bilang apa? Jumlah manuskrip yang belum diterbitkan jauh lebih banyak dibandingkan karya yang sudah diterbitkan kembali dan kita baca hari ini. Itu untuk menunjukkan betapa sebenarnya proyek ekskavasi itu proyek yang serius. Karena masih banyak yang tertimbun. Tapi memang ada yang pernah diproduksi, tetapi dia menjadi hilang. Kenapa dia hilang? Karena peristiwa-peristiwa politik pada masa lalu. Ingat peristiwa pembumi hangusan Baghdad oleh Mongol, itu perpustakaan hangus. Belum lagi konflik politik di tempat-tempat lain misalnya. Jadi ada ya qadarullah temuan orang pada masa lalu yang akhirnya tidak sampai kepada kita karena ada satu momen dalam sejarah di mana pengetahuan itu dimusnahkan oleh sifat barbarik manusia. Gitu. Wassalamualaikum. Tapi bukan berarti masa lalu menjawab semuanya. Silakan Pak Naim. Ada hal-hal yang baru menjadi perkembangan lanjutan, gitu. Yang kamu sebut artificial intelligence. In no way tidak mungkin artificial intelligence itu menjadi concern ulama pada zaman dulu. Jadi sains itu maju untuk zamannya, gitu. Sains itu untuk maju untuk zamannya, gitu. Begitu ya, mudah-mudahan jawab ya. Nah, kenapa ini disebut integrasi holistik? Karena 3 dimensi pengetahuan tadi semuanya dilibatkan dalam proses integrasi. Ini bentuk integrasi parsial. Integrasi parsial pertama. Satu disiplin ilmu, you name it, langsung berintegrasi dengan Quran dan Sunnah dengan mengabaikan 2 dimensi yang lain. Apa yang diabaikan? Lalu sama Warisan intelektual masa lalu dan ilmu-ilmu modern. Gitu. Dan saya pikir ini fenomena yang kita lihat sehari-hari. Kita menulis riset misalnya isu-isu ekonomi Islam. Padahal para ulama sudah zaman dulu sudah sehari-hari berkutat dengan pertanyaan-pertanyaan perekonomian. Tapi karena kita nggak punya akses,
Akhirnya bentuk integrasi kita adalah perspektif sunnah tentang ini. I don't deny the importance of this effort. Saya tidak menolak bahwa proyek yang seperti ini juga penting. Tetapi perlu dicatat bahwa ini adalah bentuk parsial dari integrasi, perlu ditransformasikan, dikembangkan dengan melibatkan dua dimensi yang lain. Nah, dengan cara seperti inilah kerangka metodologi UMY itu menjadi bersifat akomodatif, menjadi bernuansa dakwah. Kalau semuanya kita paksakan supaya berada pada tataran ideal, siapa yang bisa melakukan itu secara keseluruhan? Dan kalau kita paksakan menjadi seperti itu, kita berarti tidak menghargai orang yang ya terus berproses dan kemampuannya ada pada mengekstrak nilai-nilai Quran secara langsung dan menghubungkannya ke ilmu pengetahuan. Itu alasan saya kenapa saya tidak mau menggunakan istilah jaji, ayatisasi pengetahuan modern misalnya. Itu effort yang perlu diapresiasi tapi perlu dikembangkan. Di jurusan HI ada dosen yang sudah almarhum termasuk pendiri dia, Pak almarhum Pak Harwanto Dahlan menulis Al-Quran dalam perspektif HI. Itu salah satu manifestasinya, bentuk integrasi. Dan itu fondasi itu. Sampai hari ini masih diingat-ingat terus oleh para dosen generasi selanjutnya. Mungkin ada sebagian juga dosen yang masih memakai tulisan itu sebagai bahan ajar di kelas. Gitu. Dan itu apresiasi perlu diberikan. Gitu. Nah, kenapa terjadi fenomena parsial seperti ini? Ya karena kita nggak punya apresiasi atau nggak punya akses kepada waris intelektual klasik. Ya penyebabnya, masalahnya adalah kita nggak punya ilmu alat untuk memahaminya. Kalaupun kita punya kemampuan bahasa Arab, ilmu bahasa Arab kita mungkin ilmu bahasa Arab formal untuk memahami Quran hadis, atau ilmu bahasa Arab untuk memahami fikih. Sementara bahasa Arab yang dibutuhkan adalah bahasa Arab misalnya untuk mengkaji sains. Sains bukan pada masa hari ini, sains pada masa Ibnu Sina, atau mengkaji filsafat Ibnu Sina dengan bahasa Arab juga yang spesifik. Jadi memang untuk sampai kepada tahapan integrasi ideal itu kita butuh banyak kemampuan yang menopangnya. Tetapi again, saya selalu bilang bahwa we need to raise the bar as high as possible. Kita perlu menaikkan standar akademik kita setinggi mungkin. Biar aja orang berupaya meraih standar itu. Atau kalau berenang, biar aja sejauh mungkin titik finishnya. Biar aja orang berlomba terus sampai ke situ. Walaupun yang bisa sampai ke titik itu tidak banyak, nggak apa-apa. Standar akademik itu jangan diletakkan sangat minimalis. Dan agama itu semuanya adalah persoalan kriteria-kriteria idealis yang diletakkan oleh Tuhan. Allah bilang jangan berdosa. Siapa yang manusia nggak pernah berdosa? Gitu. Nah, makanya kriteria atau standar akademik kita dibuat seidealis mungkin, atau saya pernah bahkan bilang nggak apa-apa dibuat mendekati seutopia mungkin gitu. Supaya itu menjadi motivasi kita. Oke, ini bentuk integrasi parsial yang pertama. Nah, ini integrasi parsial yang kedua. Ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Bedanya apa ini? Tidak ada modern. Ya, jadi ada integrasi antara Quran, Sunnah, ada integrasi dengan tradisi intelektual klasik, tetapi yang diabaikan adalah ilmu-ilmu modern. Dunia pesantren, saya tidak mengatakan semuanya, ada pesantren tertentu yang masih menganut paradigma kayak gini. Gitu. Mungkin juga pada tahap perguruan tinggi tradisional seperti Al-Azhar, belajar ilmu-ilmu syariah ya dikunci hanya pada bidang-bidang itu.
atau belajar ilmu-ilmu syariah di Madinah misalnya, tidak integratif melihat perkembangan sosial humaniora modern misalnya. Jadi kecenderungan over spesialisasi gitu. Akhirnya kita nggak mengikuti apa yang menjadi isu-isu aktual. Nah, fenomena ini terjadi kenapa? Integrasi parsial ini terjadi kenapa? Satu, orang nggak punya akses ke ilmu-ilmu modern. Nggak punya akses itu artinya nggak bisa bahasa Inggris, atau nggak mendapatkan pendidikan ilmu umum, atau punya antipati terhadap ilmu modern. Ada kecurigaan atau bahkan ada ketakutan kalau kita berinteraksi dengan ilmu-ilmu modern. Coba tanyakan aja, walaupun tidak semua orang ya, anak-anak yang baru pulang dari Madinah itu, S1 atau S2, suruh mereka kuliah di UIN. Nggak mau, subhat gitu. Subhat. Jadi ada apa ya, kekhawatiran yang berlebihan, perasaan terancam gitu kalau keluar dari tempurungnya. Nah, jadi saya menyebut fenomena integrasi parsial kedua ini karena memang case-nya ada, fenomenanya ada gitu. Ini yang ketiga. Kalau ini apa taksirnya apa? Kelemahannya apa ini? Tidak ada turos. Nah, ini sebaliknya juga, kecenderungan dari masyarakat intelektual Muslim yang berkomitmen pada agama, tapi nggak punya akses kepada warisan intelektual masa lalu. Well, it's still okay, nggak masalah. Cuman ini perlu ditransformasikan aja. Saya nggak mau ngejudge itu, karena proses pendidikan kita itu sudah didesain kayak gitu. Jadi orang yang pintar sekali ilmu sains, mungkin dia bisa menghafal Al-Quran, tapi dia nggak punya bekal bahasa Arab misalnya. Dia nggak punya kemampuan berwacana misalnya, mengakses pandangan-pandangan intelektual dari masa lalu gitu. Atau ini terjadi karena ada paradigma yang resisten kepada warisan intelektual masa lalu. Saya menyebut itu sekali lagi karena itu the existing case, kasus yang ada, orang menganggap bahwa masa lalu itu zaman yang sudah berlalu dan apa yang datang darinya dianggap sebagai beban. Itu. Nah, itu bentuk integrasi parsial yang ketiga. Bentuk paling ideal sekali lagi adalah dengan menggabungkan Quran, Sunnah, sains, sosial, humaniora, kontemporer, tradisi intelektual Islam dengan satu disiplin yang kita tekuni. Dan semuanya jangan lupa dilakukan dalam suatu framework, satu kosmologi yang bersifat Islami. Jadi aktivitas keilmuan jangan bertentangan dengan nilai tauhid, jangan bertentangan dengan nilai ibadah, jangan bertentangan dengan nilai maslahah misalnya. Nah, itu kosmologi dunia. Sekarang proses holistik atau komponen holistik. Tadi yang saya gambarkan adalah klasifikasi umum. Nah, sekarang klasifikasi itu di dalamnya terdiri dari subdisiplin. Seperti bisa kita lihat di PowerPoint ini, disiplin ilmu itu berintegrasi dengan turos, tetapi di dalam turos itu banyak sekali disiplin ilmunya. Saya secara umum menyebut bahasa, tapi dalam bahasanya Pak Naim bisa digambarkan. Ada nahwu sorof, ada bayan badi', apalagi satunya? Ma'ani, kemudian ada akidah, ada kalam, ada falsafah, ada mantik, ada tafsir, fikih, usul fikih, tasawuf, tarikh, siasah. Itu baru pada ilmu-ilmu yang bersifat kewahyuan. Jangan lupa tradisi intelektual Islam itu juga memproduksi sains juga, fisika, kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, fisika, dan astronomi. Pada PowerPoint selanjutnya di sesi kedua saya akan menguraikan
warisan intelektual Islam dari masa lalu ini. Pada bagian ini saya menjelaskan hanya secara umum. Yang kedua, sains dan sosial humaniora kontemporer itu juga sudah sangat kompleks. Listnya sangat panjang. Misalnya di dalamnya ada ilmu komputer, kedokteran, farmasi, biologi, kehutanan, pertanian, perikanan, fisika, teknik, kimia, arkeologi, geologi, geografi, astronomi, antropologi, sosiologi, komunikasi, politik, psikologi, filsafat, linguistik, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Nah, jadi tugas integrasi itu adalah mempertautkan semuanya ini. Walaupun mustahil, artinya satu disiplin ilmu dilihat dari keseluruhan ilmu sains dan sosial humaniora kontemporer, enggak. Kita bisa aja misalnya satu isu pendidikan, kita bisa lihat dari perspektif kalam atau dari perspektif usul fikih, dan kita lihat juga dari perspektif antropologi misalnya. Jadi, nah inilah yang disebut dengan komponen holistik integrasi yang akan kita kembangkan di UMY. Ini proses yang tadi sudah saya gambarkan di awal, Quran dan As-Sunnah itu kita cari ayat-ayat yang relevan sesuai dengan disiplin kita, dan memahaminya harus menggunakan ilmu alat. Kemudian tradisi intelektual Islam juga di dalamnya ada proses ekskavasi, revitalisasi, dan rekontekstualisasi. Kemudian sains dan sosial humaniora kontemporer itu di dalamnya ada proses adopsi dan dekolonisasi. Gitu. Materi yang lebih spesifik tentang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pengetahuan, kemudian tradisi intelektual Islam, pengetahuan modern, termasuk mengenai Islamic worldview akan dijelaskan secara terpisah di luar PowerPoint yang sudah saya share ini. Oke, saya persilakan dulu bagi teman-teman ingin memberikan masukan. Kira-kira itu yang akan kita tawarkan kepada Sivitas Akademika UMY sebagai kerangka umum metodologi integrasi. Gitu. Di dalamnya nanti ada penjabaran-penjabaran. Silakan. Tanya Ustaz. Silakan pakai itu biar. Ya. Untuk yang tradisi intelektual Islam atau Toros, ini kitab-kitab yang ada pada zaman saat itu ya Ustaz. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah yang menulisnya itu harus seorang Muslim Ustaz? Tradisi intelektual Islam. Ya. Kemudian yang kedua, apakah harus bahasa Arab? Sedangkan ulama Muslim, misalkan orang Turki, ada yang pakai bahasa Turki, atau orang mana begitu Ustaz? Ya. Pertanyaannya bagus, dan we need an entire book to answer your first question. Ada buku judulnya What is Islam, karya Syahab Ahmad. Dia dosen di Harvard. Bukunya diterbitkan oleh Princeton, dan buku ini menjadi trending book. Sangat dominan, sangat berpengaruh kepada paradigma dalam mengkaji Islam. Sebenarnya yang disebut karya tulis atau cara berpikir Islam itu yang seperti apa sih? Gitu. Ada banyak paradigmanya, literally bukan satu atau dua atau tiga alternatif. Dia membuat sekian list dan semuanya dia diskusikan dalam pengertian dia bantah untuk kemudian dia ajukan perspektif dia sendiri. Apa perspektif dia? Dia bilang yang disebut sebagai Islami adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang individu dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia produksi itu berasal dari Islam. Sekalipun apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan keyakinan mayoritas atau bertentangan dengan hukum formal. Sebagai contoh, Ibnu Sina itu kan filosof Muslim. Ibnu Sina itu minum alkohol, minum minuman keras. Apakah tindakan itu Islami? Dalam kacamata fikih tidak. Tapi dalam kacamata riset ilmiah, kata si Syahab Ahmad itu Islami. Kenapa?
karena dia memberi makna tindakannya meminum alkohol dan menghubungkannya kepada Islam. Jadi kriteria Islami menurut Syekh Ahmad itu ada kriteria Islami yang bersifat praktikal sesuai fikih, apa kata para ulama, apa kata Quran hadis. Ada yang kedua yang bersifat akademik. Gitu. Nah, yang bersifat akademik itu apa saja bisa menjadi Islami. Jadi periset peneliti bisa melihatnya sebagai fenomena Islami sepanjang pelakunya menganggap bahwa itu adalah tindakan Islami. Jadi soal niat. Tindakan teroris, mengebom pesawat, mengebom gedung. Oh, bagi kita itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tapi periset perlu melihat tindakan ini akan saya beri label tindakan Islami atau tidak. Dalam kacamatanya Syahab Ahmad atau paradigma yang diajukan Syahab Ahmad, iya. Karena dilakukan dengan dengan sepenuh hati, menganggap itu adalah sesuatu yang dilandasi oleh dorongan agama. Ada lagi perspektif dari orang yang namanya Marshall Hodgson. Ini orang University of Chicago. Pernah dengar gak? The Venture of Islam. Nah, dia membedakan 3 istilah. Islam, Islamicate, dan Islam Dom. Islam itu adalah sesuatu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sesuai dengan norma-norma fikih, apa kata para ulama. Islamicate adalah budaya yang lahir pada masyarakat Muslim. Walaupun budaya itu di dalamnya ada non-Muslim sekaligus. Nah, termasuk pertanyaan kamu tadi itu. Kalau ada filosof Yahudi menulis dalam bahasa Arab, dipengaruhi oleh kultur orang Islam, tradisi intelektual orang Islam, apakah karya ini disebut sebagai Islami? Menurut kacamatanya Marshall Hodgson, dia adalah produk Islamicate. Produk Islamicate. Dalam sejarah Islam ada tokoh kayak gitu namanya Musa ibnu Maimun. Ini nama yang penting sekali kita semua tahu karena dia tokoh terbesar dalam sejarah intelektual Yahudi, hidup di zaman dinasti Mamluk. Musa ibnu Maimun, dalam bahasa Inggris disebut dengan Moses, the son of Maimonides. Dia intelektual Yahudi, merumuskan akidahnya Yahudi, tetapi sangat dipengaruhi oleh teologi atau cara berpikirnya umat Islam, dipengaruhi oleh ilmu kalam. Nah, menurut klasifikasi kerangka teoretik yang diajukan oleh Marshall Hodgson tadi, ini tidak Islami. Karena Islam itu kan sesuai Quran hadis, ini Islamicate. Nah, apa yang disebut dengan Islam Dom? Islam Dom itu adalah teritori Islam. Jadi artinya wilayah kekuasaan Umayyah, Abbasiyah, itu Islam Dom. Siapapun yang ada di situ ya berarti dia berada dalam kawasan Islam Dom, sekalipun dia bukan seorang Muslim. Apakah dia harus berbahasa Arab? Tidak. Turos itu adalah produk intelektual yang diproduksi sebelum zaman modern. Tapi sejauh ini bahasa yang signifikan dalam produksi pengetahuan dalam sejarah peradaban Islam itu 1 bahasa Arab, 2 bahasa Persia. Jadi kalau kita punya akses ke bahasa Persia, itu akan sangat kaya proses ekskavasi kita. Dan tradisi intelektual di Muhammadiyah di Indonesia perlu berjalan ke arah sana loh. Perlu berjalan ke arah apa yang kita lihat hari ini sebagai utopia, tetapi dia nggak utopia karena sudah berlangsung di tempat lain. Coba kalau kita studi Islam di Harvard, di Chicago, di UCLA, di mana-mana, itu studi Islam pada tingkatan S3, syaratnya punya kemampuan bahasa di luar Arab Inggris, di luar bahasa asli kita. 1, kita either salah satu dari bahasa Eropa Barat, misalnya Jerman, Belanda, Prancis, dan selain itu juga bahasa-bahasa yang digunakan sebagai bahasa akademik, terutama bahasa Persia. Jadi kayak Pak Din Samsudin itu ya, dia bisa bahasa Persia karena dia lahir dari
universitas di Amerika Serikat yang mewajibkan bahasa Persia. Nah, maksud saya standar akademik kita hari ini belum sampai ke situ, tapi kita perlu berimajinasi suatu saat mahasiswa studi Islam S3 di UMY itu bisa bahasa Persia. Itu yang saya sebut tadi kriteria agak utopia, but it must be there, harus ada di sana. Gitu. Jadi ya selain bahasa Arab ya bahasa lain juga relevan. Abad modern abad berapa, Ustaz? Nah, ini pertanyaan dan perdebatan sejarawan. Sebenarnya abad modern itu dimulai kapan? Tergantung konteksnya juga. Bagi masyarakat Barat, silakan, Fauzi. Masyarakat zaman modern itu ada yang bilang zaman ketika terjadi perjanjian damai antara negara-negara Eropa atau masyarakat Eropa yang berperang. Itu disebut dengan perjanjian Westphalia. Kan ada perang antara Katolik dengan Kristen 30 tahun, bersimbah darah, banyak puluhan juta orang yang meninggal. Akhirnya konflik berdarah itu dihentikan dengan perjanjian Westphalia yang juga menandai lahirnya sistem negara bangsa dan cara berpikir sekuler. Ada satu pendapat yang mengatakan zaman modern dimulai pada periode itu. Ada yang menyebut pada saat Martin Luther King menggantung protesnya kepada gereja Katolik. Ini kan berarti pada abad sebelumnya. Jadi Protestantisme itu dianggap sebagai simbol lahirnya zaman modern. Ada yang menganggap di zaman abad ke-17, 18 ketika banyak bermunculan pemikir-pemikir rasional di barat sendiri gitu. Jadi itu isu yang contested. Nah, di dunia Islam perdebatannya juga muncul juga kapan sih terjadi modernisasi? Itu juga case by case. Modernisasi di Mesir berbeda dengan modernisasi di Indonesia. Di Mesir modernisasi terjadi ketika Napoleon Bonaparte menginjakkan kakinya dari Prancis di Mesir pertama kali tahun 1797. Maaf, 1797. Di Indonesia ya mungkin aja orang bilang di zaman VOC menginjakkan kakinya di sini, atau di zaman tanam paksa misalnya, atau setelah peristiwa perang Jawa antara Diponegoro dengan rezim kolonial. Jadi biar aja istilah modern dan pramodern itu dibuat abstrak, tetapi yang perlu kita pahami di dalamnya ada nuansa dan ada konteks yang berbeda-beda. Gitu ya. Oke, silahkan kalau ada, terutama saya ingin mendapatkan masukan dari apa yang saya tawarkan di sini sebagai satu kerangka integrasi. Sebelum nanti kita masih punya satu PowerPoint kedua, saya akan menyampaikan presentasi mengenai yang lebih detail mengenai tradisi intelektual Islam masa lalu atau yang disebut dengan At-Turas Al-Islami. Silakan. Ini mungkin sebagai tambahan, saya itu pernah baca buku, mungkin tidak relevan dengan keislaman, tapi bisa diadopsi sebagai sebuah prinsip dalam mendalami keilmuan kita. Yeah. Di bukunya tentang ekonomi, The Visual MBA. Nah, di dalam buku itu ada satu kemampuan yang menarik menurut saya, yang kita bisa kuasai, dan ketika kita kuasai itu kita memahami persoalan secara holistik. Jadi kemampuan itu disebut dengan kemampuan T, huruf T. Jadi kemampuannya kita harus memiliki wawasan dalam garis yang lurus secara vertikal. Vertikal itu berarti horizontal. Kita memiliki wawasan yang luas. Tetapi di sisi lain yang secara bersamaan kita juga memiliki kemampuan horizontal, artinya memiliki keahlian secara mendalam vertikalnya. Ini saya kira bisa menjadi sebuah prinsip dalam merumuskan integrasi keilmuan,
kita memiliki keilmuan yang komprehensif, yang luas, maksudnya secara horizontal, tetapi juga mendalam, memiliki keahlian yang mendalam secara vertikal. Jadi bisa jadi tambahan lebih meluaskan pandangan aja. Ya, oke. Ya, terima kasih. Bagus sekali, Fikar. Mudah-mudahan nanti ada satu bagian dalam naskah kita ini yang berbicara tentang profil akademik dari sarjana yang berwawasan integratif. Dia harus spesialis, menguasai satu isu secara spesifik, tapi at the same time he needs to be a generalist. Dia bisa menghubungkannya isu yang spesifik itu kepada broader discussion. Kita memang menekuni satu bidang tertentu. Bidang saya HI yang sekarang sedang saya ajar, atau S1 saya di bidang hukum Islam. Kemudian S3 saya di bidang politik Islam. Tetapi tuntutannya karena kita punya profil akademik yang integratif tadi, saya juga harus memahami isu-isu di luar politik Islam, di luar hukum Islam. Nah, itulah mengapa sistem pendidikan kita harus kita set up, kita diskusikan, supaya kita mencetak orang yang tahu banyak hal, kemudian pada saat yang sama dia juga tahu hal-hal yang spesifik dan bisa mengkorelasikannya. Gitu. Ya, terima kasih Fikar ya. Yang menjadi concern kita itu adalah bagaimana kita membangun tradisi. Kalau tradisi riset iya, tapi sebelum bicara tentang tradisi riset di kalangan mahasiswa dan di kalangan dosen, sebenarnya kita juga harus bicara tentang membangun tradisi membaca buku gitu. Dengan beban administratif yang banyak, dengan kultur yang terlalu memberikan beban hal-hal yang bersifat dokumen-dokumen misalnya, atau pertemuan-pertemuan kepegawaian misalnya. Dosen itu sebenarnya memiliki waktu yang tidak banyak lagi untuk mengeksplorasi membaca. Honestly, saya tuh drop sekali saya kebiasaan membaca. Saya dalam setahun bisa selesai menulis ini dengan, coba lihat di daftar isinya, daftar bukunya. Pulang saya ke UMY, masuk ke lingkungan birokratis, hilang itu tradisi membaca itu. Baca buku menjadi mewah sekali sekarang. Nah, kultur akademik kita harus memikirkan itu, gitu. Saya kepengen sekali ada siapalah besok yang naik ke tingkat WR1, terutama yang terkait dengan hal akademik gitu. Orang-orang yang dia punya visi intelektual gitu. Dia punya visi intelektual, bukan hanya pengembangan fisik, pengembangan jejaring, bukan hanya mengejar ranking-ranking riset, tapi dia concern kepada budaya baca buku, budaya berpikir kritis, budaya berpikir akademik gitu. Kita itu ya kampus, tetapi banyak sekali yang bolong-bolong di dalamnya gitu. Yang mestinya tugas berpikir seorang intelektual itu kita lakukan, tetapi kita abaikan gitu. Tapi saya yakin itu bukan hanya masalah kita, itu masalah dunia pendidikan kita hari ini. Jadi bukan hanya masalah UMY, kita mau pergi kemanapun kelihatannya mentereng kampus, tapi ya nggak ada aktivitas membaca buku yang intens misalnya. Nggak ada tradisi bertukar pikiran yang intens. Dosen-dosen dikumpulkan terus oleh BSDM untuk hal-hal kepegawaian. Tapi yang sifatnya kajian-kajian akademik, diskusi, nggak punya itu forumnya kita di UMY. Itu. Nah, saya ya perlu menyampaikan ini sebagai bentuk kegelisahan. Silakan, Pak Naim. Oke, ini menarik sekali ya, apa yang disampaikan Pak Rafiq dan juga teman-teman.
ya diskusinya. Ini terkait integrasi ya. Lihat dalam ini tadi PPT-nya integrasi holistik dengan juga adanya integrasi parsial 1 dan 2 dan 3. Ya betul sekali. Jadi saya juga membayangkan sebenarnya bagaimana kalau berbagi ini dulu waktu dulu di Malaysia, kalau kita melihat mungkin misalnya perpustakaan ya, perpustakaan di kampus IUM, yang kemudian saya melihat perpustakaan yang ada di Nagui Al-Atas ini yang di ISPED itu sebagian dari IUM juga waktu itu kan masih bagian itu terasa ada apa hal yang sangat beda lagi gitu ya, nuansanya gitu, dan yang itu seolah-olah kita dikembalikan kepada tradisi turahnya ya waktu itu, dan juga pada masa yang sama Nagui Atas waktu itu ya di Malaysia juga tradisi Barat pun tidak ditinggalkan dalam hal ininya iya. Dan kalau kita lagi lihat ke ini walaupun hanya istilahnya penelusuran saya sebentar, misalnya kemarin ke Turki, kemudian saya ke Konya melihat waris apa Masnawi, melihat ini semua yang dari apa teks-teks gitu Al-Quran yang mungkin baik dari Al-Quran yang dicetak tahun berapa, kemudian ada karya-karya, ada yang dalam bahasa Arab, ada bahasa Farsi ya kan, seperti itu seolah-olah memang nuansanya kita dikembalikan, oh ini spirit ini luar biasa gitu ya, negara pun menjamin apa menjaga khazanah ya keislaman ini, tradisi keislaman yang betul-betul. Nah ini yang mungkin kita bisa mulai juga hal yang seperti itu dalam hal perbendaharaan ya keislaman ini dari library. Ya mungkin memang kalau kita melihat Pak Rafiq masih ini ya, kita di perpustakaan ini kalau kita melihat nggak usah dulu deh masalah mungkin masih dominan perbendaharaan dari sosial humaniora sains mungkin ya, sosial humaniora, pendidikan lebih umum ya, masih buku-buku yang umum mungkin jauh akan lebih banyak berbanding turahnya. Ya tidak, mungkin berbanding turah kita masih sangat kurang. Kalau kita berpikir sekarang serba online, tidak, tetap beda. Kalau kita kembali ke dengan nuansa membaca, tradisi membaca, apa print out book itu tetap menjadi ruhnya ya, untuk kita hadir dan membangun environment di lingkungan itu. Jadi menciptakan lingkungannya. Dan ini memang tradisi itu jangankan untuk satu unit, apalagi di level fakultas atau prodi itu masih sangat minim. Misalnya mau melihat fakultas ada nggak ya, research library-nya yang betul-betul ya bisa memberikan nuansa bacanya bagus dan perbendaharaan literaturnya memang memadai gitu, baik dari segi integrasi ini terutama kita melihatnya gitu. Nah itu oh ya terkait kita punya program misalnya dari CISIK sendiri, bagaimana waktu itu apa kitab-kitab turah, nah yang ambil bisa membeli dari di mana setiap ma'arad di Mesir itu kan lebih setiap tahunnya di bulan Januari murah-murah di sana. Nah, itu saya pikir itu juga mulai langkah untuk membangun ini tadi tradisi literasi baca ya, literasi untuk turahnya. Nah, kemudian juga kalau buku-buku di Eropa mungkin Pak Rafiq banyak juga tahu, mungkin lebih mahal mungkin ya, tapi bagaimana caranya itu seperti itu ya, sehingga ya link itunya kita coba ciptakan dulu ya seperti itu juga, yang kemudian pada waktu yang bersamaan mendesain kegiatan-kegiatan mentradisikan baca ini. Saya terus terang sama saya alami waktu saya S3, baca memang itu menjadi kerjaan hari-hari, banyak membaca gitu ya, karena memang kita itu tanya mungkin kita menulis ini ya, apalagi dengan banyaknya buku mungkin ya didukung dengan buku sehingga kita termotivasi juga. Nah mungkin kalau di kampus ya baik dosen, saya pikir juga mungkin mahasiswa kalau disupport dengan buku-buku yang betul-betul memadai juga akan jauh
dan lingkungan tadi diciptakan baik di univ maupun di fakultas, prodi, bahkan ada taman-taman baca gitu ya. Itu diberikan apa? eh, untuk ruang untuk taman baca, kemudian festival festival apa kayak gitu ya terkait literatur-literatur. Kalau manuskrip mungkin kita masih juga belum sampai ke sana yang menggali itu ya untuk minimal ada exhibitionnya nah begitu ya dulu nanti walaupun itu kecil-kecilan ya yang mungkin dari CISIK juga. Nah, jadi itu bagian dari apa eksekusi kecil lah untuk dari Kita integrasi juga kan Islam karena belajar. untuk media atau wasilahnya nanti ada gitu. Iya, Di samping konsepnya bentuknya juga adalah kitab berjalan. kuning. Saya pikir itu Tapi ya kitab kuning itu bidangnya apa bukan hanya ilmu-ilmu syariah. Saya tidak gambaran tahu. sedikit aja terkait apa khazanah tadi itu yang kita perlu juga pikirkan insyaallah. Ya, terima kasih Pak Naim. Bisa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin Pak Taufik menyampaikan ya terkait dengan turas ya. Turas. Saya kemarin tuh semester lalu tuh ngajar geometri. Geometri kalau ilmu-ilmu SP itu matematik, fisika kan awalnya dari Yunani. Itu di abad 3 sebelum Masehi ya. Setelah itu masuk Islam sekitar abad 9, abad 10 kan ya. Setelah itu baru Barat, ya, Barat Inggris. Jadi mungkin yang terkait dengan pembahasan hari ini, ya bagi saya itu yang menarik itu adalah kita bisa mendapatkan ya jadi kurasnya, kita kuningnya itu Pak. Ya. Jadi Ibnu Haytham itu dalam bukunya ada namanya buku apa ya? Ya dia ada menulis buku kalau nggak salah. Kalau di Barat dia dikatakan Al-Hazen ya. Ya. Al-Hazen. Kalau kita bisa dapatkan buku-buku seperti itu di abad 10, 9 itu lebih baik sehingga mungkin saya pribadi ya kalau buku itu ada saya mencoba untuk translate atau meringkas dan disampaikan kepada mahasiswa ini khazanah keilmuan. Mungkin selama ini di Indonesia yang seperti itu ya jarang juga ya. Tapi di Indonesia saya nggak tahu juga seperti apa buku-bukunya, apakah udah ada yang meringkas, mentranslate atau apa. Itu yang belum bisa kita dapatkan informasi. Saya pribadi ya seperti itu. Nah, kalau ini saya menarik ya. Nanti kalau kita dapat buku kuning seperti ini, ilmu sains ya pada abad yang 10-9 itu ya asik sekali kalau kita bisa mentranslate-nya, terjemahkan biasanya buku Barat itu diterjemah ke Indonesia. Sekarang kalau bisa kita terjemah buku yang seperti itu ke bahasa Indonesia dan bisa disampaikan intisarinya ya, minimal intisarinya ke mahasiswa. Sehingga dapat semacam insight baru lah gitu. Saya rasa mungkin ISIK bisa memfasilitasi itu. Bagaimana kita bisa masuk ke ranah itu, Pak Taufik. Kalau di saya seperti itu menariknya. Kita dapatkan buku itu, saya kaji mungkin ya, atau bisa kita apakan nanti dan kita tulis buku ya. Kalau itu saya mau ya, kalau nulis buku seperti itu untuk misalnya ringkas, terjemah dan lainnya. Itu mungkin banyak-banyak di ilmu-ilmu teknik sains Pak Taufik. Karena juga waktu itu saya tahun 2017 juga menulis juga paper ya. Waktu itu kan dipaksa kawan dari Islamic juga, Islamic Science ya. Ada namanya ISIC. Pernah dengar nama ISIC? ISIC itu Annual Conference Islamic Studies. Oh, yang Kemenak itu? Ya, Kemenak. Oh. Kawan-kawan dari ya UIN ya, ngajak semacam integrasi sains ya. Waktu itu saya masuk kelas itu ada UIN ya. Tapi dia jurusannya kalau salah matematika. Nah, dia mencoba menyampaikan ayat Al-Quran dan dekat dengan pelajarannya seperti itu. Waktu itu saya buat paper itu lebih ke sejarah Pak. Sejarah. Jadi begitu banyak peninggalan Islam, bangunan-bangunan yang terakhir itu di Turki ya. Di Turki. Saya belum jumpa papernya, saya lupa ya. Saya ada nama nulisnya. Jadi lebih ke sejarah itu.
mungkin kedepannya saya mau untuk bagaimana bisa meringkas, menerjemah, bukan hanya melihat sejarahnya saja, Pak. Kita tahu sejarah seperti ini, ada buku terkait dengan ilmu ini, itu mungkin nggak cukup ya. Tapi mungkin kita perlu mendapatkan buku itu, Pak. Iya. Kalau Pak Opik bisa membantunya atau memberi semacam apa ya, jalan ya, seperti apa ya, itu lebih baik. Mungkin yang pertanyaan juga kan, pada waktu itu kan Irak adalah ladangnya perpustakaan ilmuwan ya. Iya. Tapi dalam sejarah kita bisa melihat bahwa pada saat itu kerajaan Mongol ya memperandakan membakar buku-buku. Apakah masih ada yang tersisa? Itu yang mungkin Iya. perlu kita. Saya sendiri nggak tahu kisahnya seperti itu, apakah semua buku dibakar, yang tersisa apa kan? Nah, itu perlu saya ketahui lah mungkin secara Iya. pribadi yang di sini. Iya, Jadi saya rasa karena kasus itu terputus ya. Jadi putus. buku-buku itu tidak ada lagi, ya kita perlu ya memulai dari nol. Oke. Saya mulai dari yang kedua tadi. Apakah peristiwa itu menghancurkan secara keseluruhan warisan intelektual kita di masa lalu? Sebenarnya perlu ada suatu kajian mendalam, tetapi asumsi saya sebenarnya tidak, karena center of excellence di dunia Islam itu sudah mengalami diversifikasi. Jadi yang canggih secara keilmuan bukan hanya Baghdad. Baghdad adalah pusat, tetapi pasca Baghdad sudah ada Kairo. Setelah Baghdad hancur ya sudah Kairo yang muncul. Kemudian masih ada Bukhara, walaupun Bukhara juga disapu bersih oleh Mongol. Ada dinasti-dinasti politik yang juga mengembangkan ilmu pengetahuan walaupun dalam skala yang berbeda dengan yang dikembangkan oleh dinasti Abbasiyah di kota Baghdad gitu. Dan mengenai keterputusan, sebenarnya peristiwa politik yang terjadi 1256 oleh Baghdad tadi, oleh Mongol tadi itu tidak sekatastrofik peristiwa yang terjadi di abad modern ketika kita mengalami kolonisasi. Justru peristiwa kolonisasi oleh bangsa Barat itu jauh lebih besar dampaknya dalam menghapus memori kita terhadap tradisi intelektual sebelumnya. Zaman dulu itu gini uniknya, bangsa Mongol menghancurkan Baghdad, tetapi ingat, bangsa Mongol ini jadi masuk Islam. Berdiri 3 dinasti Islam. Golden Horde, Ilkhinid, yang satunya lupa saya. Jadi berdiri 3 dinasti Islam dari 3 rezim politik yang berbeda dari bangsa Mongol. Jadi sempat terjadi turbulensi politik, tetapi cara berpikir umat Islam itu masih bersambung dengan cara berpikir sebelumnya, dan semuanya masih kerangka pikir utamanya itu masih orisinil, masih genuine gitu. Berbeda dengan ketika kita mengalami peristiwa modernisasi yang dibawa oleh kolonisasi, itu dicuci bersih otak kita. Kita melihat warisan kita sendiri dengan cara pandang yang nggak percaya diri lagi, menganggap oh ini kuno, ini ketinggalan zaman, dan kita melihat bangsa Barat sebagai bangsa percontohan. Contoh realnya adalah proyek reformasi hukum di dinasti Utsmaniyah, the Ottoman. Ada satu periode namanya periode Tanzimat. Itu norma-norma hukum yang ada di zaman dinasti Utsmaniyah semuanya diganti dengan corak hukum yang bersifat Barat. Itu jauh sebelum peristiwa pembubaran khilafah oleh Mustafa Kamal Atatürk itu. Itu masih abad 18 dan memang pelakunya adalah umat Islam sendiri, khilafah Utsmaniyah sendiri. Tapi ingat itu dilakukan setelah mereka melihat Barat maju. Jadi wah ini kita ketinggalan, udah kita transformasikan aja sistem hukum kita menjadi sistem Barat. Dan itu lebih dampaknya lebih dahsyat lagi ketika orang Barat masuk ke dunia Islam memperkenalkan cara berpikir Barat modern. Kita diperkenalkan dengan sistem perundang-undangan, sistem hukum yang berbasiskan adat istiadat, yang berbasiskan hukum fikih berbasis mazhab, kemudian lokal custom, itu diganti semua dengan sistem hukum yang sangat European.
Apa bedanya sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat Islam tradisional? Sistem hukum Eropa tuh melakukan unifikasi. Jadi norma hukum itu tunggal, satu, dan dibuat code per code. Itu makanya disebut dengan kodifikasi, pasal per pasal. Itu lebih rigid. Nah, zaman sebelum kedatangan bangsa penjajah, sistem hukum yang berlaku di kita itu sangat fluid. Kalau ada kasus hukum, apa normanya apa? Ntar dulu, kamu mazhab fikihnya apa? Syafi'i atau Maliki? Syafi'i. Ya udah baca aja kitab Syafi'i. Atau oke, menurut norma mazhab Syafi'i begini. Tapi pertimbangkan dulu lokal wisdom di kampung kamu apa. Nah, akhirnya pelaksanaan hukum Islam itu sangat cair, berbeda penerapannya di satu lokalitas dengan lokalitas yang lain. Dan itu suatu blessing bagi peradaban Islam. Islam tuh bisa membaur kemanapun dengan keragaman fikih, kemudian kelenturan hukum Islam yang menerima lokal custom. Tetapi ketika kita mengalami penjajahan, bangsa penjajah kan ini apa-apaan sih? Satu kampung beda dengan kampung lain sistem hukumnya. Dan mereka menganggap itu sistem hukum yang barbarik. Ini kok random banget gini nih. Tapi kepentingan yang paling besar sebenarnya adalah kepentingan penyeragaman. Untuk memudahkan kontrol koloni, mereka perlu memperlakukan sistem hukum yang tunggal. Akhirnya diganti semua dengan sistem kodifikasi. Lahirlah KUHP misalnya. Jadi dengan sistem hukum itu terjadi penyeragaman, pelaksanaannya dimanapun menjadi tunggal. Nah, itu satu manifestasi ketika satu manifestasi kita terputus dari memori masa lalu dan tradisi Turos ketika kita mengalami modernisasi akibat kolonisasi. Itu hanya satu bidang hukum. Gitu. Ya, masih. Well, apakah mungkin kita kembali ke periode lama? Itu suatu diskusi yang berat dan apakah punya keberanian kita bilang masih mungkin gitu. Karena ya kita sudah mengalami zaman modern ini sudah hampir 1 abad. Katakanlah dimulai abad 20 sistem hukum itu diberlakukan sampai hari ini. 1 abad kita sudah nyaman dengan sistem seperti ini. Kembali kepada masa lalu ya butuh kerja intelektual yang berat sekali gitu. Oke, kalau gitu untuk sementara materi ini kita anggap cukup dulu. Nanti kita lanjut ke sesi kedua. Rekamannya bisa. Dimensi lokal masyarakat Yaman dari kitab-kitab fikih mazhab Zaidi dan observasi etnografis buku karya Brinkley Mesick Syariah Script. Kalau mau dibuat dalam konteks keindonesiaan bisa aja misalnya dilakukan riset tentang tradisi hukum Islam di masyarakat Taman Tirto Bantul. Sumbernya 2, observasi lapangan dan tradisi teks. Kitab-kitab apa yang dikaji, buku-buku apa yang dibaca. Nah, itulah yang dilakukan oleh Brinkley Mesick, menggabungkan kajian teks dengan kajian etnografi. Contoh yang lain, kajian pengajaran hukum Islam di Mesir dengan melihat teks-teks yang diajarkan di Universitas Al-Azhar dan observasi lapangan di kampus yang sama, karya Aryana Kisah. Yang kelima, melakukan komparasi antara Turos dengan ilmu-ilmu modern. Contohnya disertasi Pak Amin. Pak Amin itu bicara tentang Al-Ghazali dikomparasikan dengan siapa ya Gus ya? Dengan Immanuel Kant mengenai filsafat ilmu ya. Mengenai filsafat ilmu. Jadi bentuk integrasi adalah compare. Bukan. Iya, tapi bukan yang itu disertasinya. Contoh yang lain, kajian Sayyid Rizwan Zamir tentang keraguan filosofis Asyak dari perspektif Abu Hamid Al-Ghazali dan René Descartes. Nah, jadi ada 5 pola integrasi dengan Turos. Ini beberapa kebijakan untuk menggalakkan studi Turos di UMY. 1, membuat pelatihan bahasa Arab bagi dosen-dosen, membuat kajian fakultatif yang membedah Turos, mendorong penelitian dosen membedah Turos, kemudian mendorong digalakkannya studi akhir mahasiswa dengan objek Turos. Nah, jadi itu
presentasi dari saya untuk topik Turos ini. Silakan kalau ada komentar dan masukan dari para kolega sekalian. Dan sekali lagi ini yang akan kita advokasi di lingkungan UMY, bahwa integrasi secara ideal juga harus dengan memberikan apresiasi kepada Aturos Al-Islami. Silakan kalau ada komentar. Ya, ya itu makanya ya memang apalagi kalau kemudian terus bukan bahasa fikih ya, bahasa ilmu jelas sekali. I know. bahasa fikih itu kan kebetulan kita harian sudah dapat sehingga bisa, dan ada ayat Qurannya, jadi kadang-kadang separuh surah itu kan ayat Quran sama hadis itu sudah bisa langsung diterjemahkan kan gitu. Saya terus terang melihat bahwa paradigma integrasi di luar, bahkan di UIN juga tidak ada yang mengelaborasi Turos. Padahal yang punya modal alat, modal epistemik itu siapa lagi kalau bukan UIN gitu. Win era mana dulu. Nah, itu itu ketika di UIN saja diabaikan, maka ketika ini diadvokasi di UMY pasti prosesnya nggak mudah. Tapi sekali lagi, please, saya mudah-mudahan diamini dan disupport pandangan saya ini. Kriteria akademik kita perlu dibuat seideal mungkin, mendekati utopis mungkin, tapi biar aja orang berproses menggapainya semampu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Coba ya, yang beberapa pilihan itu pilihan melakukan kita itu ada yang pertama ini kan, yang pertama pelontangan turos itu berarti memang turosnya yang dia bukan berarti turos itu menjadi mata kuliah gitu ya. Mata kuliah? Kajian mata kuliahnya. Makanya Gus Bah kalau bisa diadvokasi. Misal begini, misal kalau di kedokteran itu ada kajian tentang siapa, misal Ibnu Sina, tokoh kedokteran. Exactly. Tapi mungkin bahasanya jangan bahasa Indonesia, tapi pasti turutnya ditampilkan, walaupun nanti yang menerangkan pakai bahasa Indonesia. Iya. Karena kemampuan mahasiswa ada. Iya, dan kajian mengenai kedokteran Ibnu Sina sudah melimpah dalam bahasa Inggris tapi. Karena again, kita tuh punya keterbatasan kajian akademik dalam bahasa Indonesia. Mau diakui dunia akademik penelitian Indonesia itu belum serius. Jadi harus melihatnya dalam bahasa Inggris. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi menjadikan turut sebagai perangkat teoritik, sebagai alat lihatnya. Iya, alat lihatnya. Dan yang ketiga, objek material sudut pandang. Jadi kalau turut sebagai sesuatu yang dibedah dengan teori dari sosial humaniora kontemporer. Objek. Menggabungkan berdasarkan teks. Sekarang menurut saya kedua komparasi ini. Yang penting kan yang langkahnya itu kira-kira sebenarnya kalau langsung ke langkah. Nah ini kira-kira perlu ini enggak, misal mendorong ke sana, bisa nggak kita langkah pertama itu mungkin ada identifikasi gitu. Identifikasi tadi beberapa poin, mungkin tidak, kita sementara menurut saya tidak usah semua tools yang dikembangkan, tapi mungkin kita identifikasi yang memungkinkan dicari beberapa tokoh atau beberapa tools yang memungkinkan untuk dijadikan bahan rekomendasi. Jadi sebelum ada pelatihan bahasa, perlu nggak kita membuat semacam identifikasi kita tools yang direkomendasikan untuk masing-masing fakultas atau bidang studi. Tadi saya sudah nggak ada, kita punya langkah itu sehingga tidak nanti perlu kalau identifikasi syukur membuat role materialnya atau ini role materialnya ini kita nyiapkan. Jadi tidak bagi fakultas mungkin oke, ini awal bisa mencari yang model begini. Silakan kalau diskusi yang bahasa Inggris kan mungkin nanti kita mungkin bisa berdiskusi untuk
tadi sampai ke penyiapan materi. Iya. Jadi kalau saya tahapannya begini, kalau rumusan akademik, filosofisnya dan metodologisnya sudah relatif kita bangun, selanjutnya kita tinggal bikin upaya-upaya untuk menerapkannya. Baru setengah kerja kita dimulai. Seperti amanatnya Pak siapa namanya? Faris, setengah dari kegiatan CISIK itu adalah menyusun konsep, setengahnya adalah pelaksanaan. Nah, sekarang memang kita baru tahap bangun dulu konsepnya. Ini rapi baru kita pelan-pelan. Tadi Pak Zaki bilang, Pak, saya mau Pak kalau menerjemahkan turos yang bidang saya gitu. Pak Zaki tadi bilang. Kemudian Pak Naim tadi bilang kalau bisa kita belilah buku-buku di Ma'rad tadi ya, di pameran buku di Mesir. Ya, saya apresiasi ya. Kita juga akan berjalan ke arah sana. Walaupun juga kalau soal cuman kitab kuning di UMY itu sudah banyak kitab kuning, tapi belum dielaborasi. Jadi kalau membeli itu dengan uang UMY yang banyak itu mudah banget. Nah, dia tadi menyebut istek memang. Dia tadi menyebut istek. Jadi nanti kita di istek di Malaysia. Kalau sudah dibayar ke sana, kita masih banyak kan Pak? Enggak lah, saya belum berani pergi jauh-jauh. Pokoknya selesaikan ini dulu, kemudian presentasi dulu, baru tahap implementasinya kita bisa berpikir ke yang lain-lain. Gitu. Itu. Ya, it's okay. Memang gimana ya, kalau bisa itu kita berpikir tuh agak jauh ke depan gitu. Tadi ini pertanyaannya bagus ini dari Zulfikar. Apakah kok Zulfikar, siapa namanya? Najam. Apakah yang dimaksud dengan turos itu hanya turos berbahasa Arab atau boleh nggak bahasa lain? Saya bilang enggak. Banyak karya akademik yang penting-penting ditulis dalam bahasa Persia. Kayak Imam Ghazali menulis Kimia Us-Sa'adah. Kalau kita mau berpikir jangka panjang, kita bukan hanya berpikir ke menyiapkan, memasyarakatkan ilmu alat bahasa Arab, tapi juga sampai ke bahasa Persia tadi dulu. Itu kelihatannya utopis, tapi ternyata bisa diimplementasikan di tempat lain. Pak Din Samsudin, sekolah S3 di Amerika, tamat bisa di bahasa Persia. Generasinya Buya Syafi'i, generasinya Mulyadi Kertanegara, tamat dia dari Chicago, Mulyadi Kertanegara itu bisa bahasa Persia, bisa bahasa-bahasa lainnya. Nah, maksud saya kita perlu berpikir ke arah sana, membayangkan suatu saat studi Islam S3 di UMY itu orang-orang mengaksesnya dari bahasa Persia. To some extent itu kan sudah dimulai di UIN. Di UIN itu riset orang perlu belajar ke Iran, belajar bahasa Persianya. Kayak Bu Fitri dosen UAD itu bisa bahasa Persia itu. Nah, kita perlu mengupayakan proses-proses itu, step-stepnya ke arah sana. Itu. Ya, memang it sounds very hard, very difficult to undertake. Ya.